Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita di bab 8. Sebelumnya kita telah membahas uji integral untuk menentukan kekonvergenan deret ya. Ya, kali ini kita akan membahas uji deret positif lainnya. Di topik ini akan ada 3 jenis uji deret. Yang pertama uji banding biasa. Pak, sebentar Pak. Sebelumnya saya izin bertanya Pak. Ya, belum Saya saya dapat share. kabar. Saya dapat kabar dari ya? saya dapat kabar dari teman saya, katanya matematika nggak jadi ujian offline ya Pak? Oh ya, benar. Saya juga baru dapat kabar kemarin dari Kaprodi. Baru matematika Pak? Gimana? Ya? Yang konfirmasi nggak jadi offline baru matematika atau semuanya udah langsung? Yang saya dapat konfirmasinya baru dari Kaprodi Matematika sih. Jadi bukan dari TPB gitu. Jadi mungkin untuk TPB menyusul gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Oke, jadi ada 3 uji deret di topik ini. Yang pertama uji banding biasa. Yang kedua, Pak, izin bertanya. Kalau ya, ujian, kalau suara Anda hilang atau karena koneksi saya yang kurang baik? Emang hilang Pak? Oh ya. Siapa tadi? Marvel ya? Oke, yaudah. Saya lanjutkan saja dulu ya. Ya, ada 3 uji ya. Yang pertama uji banding biasa. Di sini kita memanfaatkan pertidaksamaan dari deret yang diberikan dengan deret yang akan kita gunakan untuk menguji. Kemudian uji banding limit. Di sini yang kita bandingkan itu limitnya. Jadi kita mengambil limit dari perbandingan suku barisan dari deret yang diberikan dengan deret uji kita. Yang terakhir, uji rasio ini kita tidak menggunakan pembanding deret lain. Jadi kita memanfaatkan deret itu sendiri. Oke, untuk uji banding biasa, ya pembanding yang kita pakai itu ya berarti deret yang sudah kita ketahui konvergen atau tidaknya. Biasanya cukup 2 jenis deret ini, deret geometri atau deret P. Kalau deret geometri bentuknya apa? Deret geometri bentuknya? Ya, ya kurang lebih seperti ini gitu ya. N dari 0 sampai hingga. Gitu. Ini deret geometri. Kemudian kalau deret P bentuknya N sama dengan 1 sampai hingga 1 per N pangkat P. Nah, seringnya uji banding biasa itu menggunakan deret-deret ini gitu. Nah, deret P sendiri kan kita sudah tahu konvergennya kapan, divergennya kapan. Begitupun dengan deret geometri. Kalau deret geometri konvergennya kapan?
Mutlak R-nya kurang dari 1. Mutlak R-nya kurang dari 1, ya divergen sisanya gitu ya. Kalau deret P, kapan dia konvergen? Lebih dari 1. P-nya lebih dari 1, divergen kalau P-nya kurang dari sama dengan 1. Oke, jadi deret-deret ini yang kita gunakan sebagai pembanding gitu. Kita melihat sifat dari deret yang diberikan, nah apakah dia bentuknya serupa dengan atau bisa dibandingkan dengan deret geometri atau deret P. Oke, ingat bahwa uji deret yang kita bahas di topik ini adalah deret positif. Deret positif itu jumlah parsialnya kan selalu naik. Berdasarkan uji jumlah terbatas kemarin, deret positif itu akan konvergen jika dan hanya jika jumlah parsialnya itu terbatas di atas gitu. Jadi kalau ada suatu bilangan yang membatasi dari jumlah deret itu ya berarti deretnya konvergen. Nah, idenya dari sana uji banding biasa itu. Oke, jadi teoremanya ditulis sebagai berikut. Misalkan kita punya dua buah deret, dua buah barisan AK dan BK yang memenuhi pertidaksamaan berikut. BK-nya selalu lebih besar dari AK untuk suatu bilangan asli K yang lebih besar dari suatu bilangan N. Jadi di sini urut-urutan ini BK lebih besar dari AK tidak harus dimulai dari 1 gitu. Karena sifat deret atau barisan kan beberapa suku pertama tidak mempengaruhi kekonvergenan gitu. Nah, sifatnya yang bisa kita simpulkan nanti adalah jika deret BK-nya konvergen, maka deret AK-nya konvergen. Kemudian sifat yang kedua, jika deret AK-nya divergen, maka deret BK-nya juga divergen. Nah, Anda bisa membayangkan teorema ini tuh konvergen itu kan berarti tertentu gitu. Anda bisa menganggap konvergen itu sesuatu yang kecil gitu, divergen itu sesuatu yang besar gitu. Karena deret positif, divergennya itu ya satu-satunya kemungkinan deret yang divergen untuk deret positif itu yang menuju tak hingga kan. Jadi kita bisa bayangkan divergen itu besar, ya konvergen itu kecil. Nah sekarang kalau kita punya misalnya pertidaksamaan seperti ini, kalau kita punya A itu lebih kecil dari B, kemudian A-nya positif, kalau kita punya kondisi B-nya kecil, gimana dengan A-nya? Lebih kecil. Nah, kalau B-nya kecil, mungkin nggak A-nya itu besar? Nggak mungkin gitu kan. Nah itu yang dinyatakan di kondisi yang pertama gitu. Jika B-nya konvergen, maka deret AK ini akan ikut konvergen. Tidak bisa AK-nya divergen. Kalau AK-nya divergen kan berarti dia menuju tak hingga. Padahal semua AK-nya lebih kecil dari BK gitu kan. Untuk K dari sesuatu. Jadi seperti itu. Sebaliknya, kalau A-nya besar, kalau kita punya kondisi nilai A itu besar, apa yang bisa kita simpulkan dengan B? Lebih besar lagi. Nah, lebih besar lagi gitu. Jadi sederhananya kita bisa menyimpulkan jika B kecil, ya maka A kecil juga. Yang kedua, jika A besar, ya maka B-nya akan besar juga. Karena lebih besar dari A. Gitu. Apa yang tidak bisa disimpulkan? Kalau kita mendapatkan kondisi B-nya besar. Kalau B-nya besar, bisa nggak kita menyimpulkan kondisi dari A? Belum bisa. Ya. Karena A-nya lebih kecil dari sesuatu yang besar gitu. Bisa jadi dia masih besar,
bisa jadi juga dia kecil gitu kan. Begitupun jika kalau kita dapatkan A-nya kecil. Kalau A-nya kecil, kita punya kondisi B-nya lebih besar dari A, apakah berarti B-nya besar? Tak terbatas? Belum tentu kan? Bisa saja B-nya masih kecil juga gitu. Jadi di uji banding biasa ini ya ada kondisi yang tidak dapat kita simpulkan nantinya gitu. Ini tidak ada kesimpulan. Begitupun dengan ini. Nah, bagaimana menggunakan teorema ini untuk mengecek kekonvergenan dari deret? Kan kita menggunakan deret uji ya. Deret yang kita gunakan untuk menguji gitu. Jadi kalau kita menggunakan kesimpulan yang pertama ini, kan di sini premisnya jika deret Bn konvergen. Berarti ini deret yang kita ketahui konvergen atau divergennya. Artinya apa? Kalau kita ingin menunjukkan deret yang diberikan itu konvergen, berarti deret yang diberikan itu ada di sini. Kalau kita ingin menyimpulkan deret yang diberikan itu konvergen, maka jadikan deret itu AK. Dan deret uji kita adalah deret yang lebih besar tapi konvergen. Sementara kalau kita ingin menyimpulkan deretnya divergen, gimana caranya? Kita pilih si deret itu sesuatu yang besar. Deret yang diberikan itu kita anggap sebagai BK, kita mencari deret uji yang lebih kecil tapi divergen juga. Gitu. Jadi selain membandingkan, sebenarnya ada proses sebelum itu yang kita lakukan, yaitu mungkin kita mendebak dulu kira-kira deretnya konvergen atau divergen gitu. Kalau konvergen, carilah yang lebih besar. Kalau kita menduga deret yang diberikan itu konvergen, kita cari yang lebih besar. Kalau kita menduga deretnya divergen, kita cari deret lain yang lebih kecil. Kebayang nggak sampai sini? Tentang bagaimana menggunakan teorema ini. Jadi, misalnya kita diberikan deret Cn gitu. Bagaimana untuk menguji apakah dia konvergen atau divergen? Kalau kita menduga deret ini konvergen, gimana? Ya carilah deret yang konvergen dan lebih besar dari Cn suku-sukunya. Kalau kita punya pembanding deret yang lebih besar dari Cn tapi dia konvergen, berarti deret Cn-nya akan konvergen. Sementara jika Cn-nya itu kita duga deret yang divergen, kita cari deret yang lebih kecil nilainya dari Cn. Dan dia divergen juga. Jadi carilah pembanding itu yang setara jadinya. Gitu. Kalau kita menduga konvergen ya, kita bandingkan dengan deret konvergen, tapi deret tersebut harus lebih besar. Kalau kita menduga divergen ya, kita cari pembanding yang divergen juga, tapi lebih kecil. Oke, contohnya sebagai berikut. Buktikan bahwa E pangkat negatif N kuadrat deret ini konvergen. Nah, misalkan ini Cn-nya. Kalau membuktikan konvergen gimana? Kita cari deret yang gimana? Konvergen tapi lebih besar. Nah, konvergen tapi lebih besar. Jadi kita membandingkan E pangkat negatif N kuadrat dengan deret lain.
yang lebih besar. Kira-kira E pangkat negatif N kuadrat itu, nah, kita ingin bentuknya seperti ini berarti. Deret apa? Deret uji apa yang bisa kita gunakan dengan membandingkannya? Nah, E pangkat min N misalnya. Di sini E pangkat min N kuadrat, di sini E pangkat min N. N kuadrat dengan N lebih besar mana? Lebih besar N kuadrat. Jadi, seper E pangkat N kuadrat akan lebih kecil dari seper E pangkat N. Bahkan ini benar untuk N mulai dari 1, kan? Oke, kesimpulan langsung karena karena deret E pangkat N ini konvergen, kenapa deret ini konvergen? Geometri dengan rasio 1/E. Ini deret geometri dengan rasio 1/E. Nah, 1/E kurang dari 1 kan? Maka juga konvergen, ya. Bayang di sini. Jadi kita mengambil deret pembanding yang lebih besar dan dia konvergen. Kalau yang kedua, kita menunjukkan deretnya divergen. Nah, kita akan membandingkan N plus 2 dibagi N kuadrat ditambah 4N ditambah 3 itu dengan deret apa? Nah, kira-kira kita akan membandingkan ini dengan apa? Kalau divergen berarti kita mencari apa? Deret yang Divergen tapi lebih kecil. divergen tapi lebih kecil. Mungkin pakai yang bawahnya jadi N plus 2 kuadrat. Yang bawah jadi N plus 2 kuadrat. Dibandingkan maksudnya. Oke. Jadi kalau ini sama dengan konsekuensinya apa? Min Dikurang 1. Kurang 1. Nah, kita bandingkan dengan N plus 2 dibagi N plus 2 kuadrat. Penyebutnya lebih kecil Lebih yang besar kiri. yang Berarti pertidaksamaannya gini ya. ya Pak. Tuh, ya. Nomor 2, kita punya N plus 2 dibagi N kuadrat ditambah 4N ditambah 3 selalu lebih besar dari 1/N plus 2. Betul? Seperti ini. Dari yang atas tadi ya. Ini kan dicoret N plus 2-nya ya. Ya. Oke. Karena 1/N plus 2 divergen. Kenapa ini divergen? deret harmonik. Nah, ini deret harmonik ya. Jadi selalu kita berikan alasannya kenapa deret uji kita itu konvergen atau divergen. Maka ya, deret yang diberikan deret yang lebih besar dari deret divergen. Nah, kita simpulkan deret divergen juga. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Sampai sini. Apakah kita harus membandingkannya dengan 1/N ditambah 2?
Nah, itu salah satu pertanyaannya. Enggak ya, uji banding itu tidak harus seperti ini. Misalnya, kita mencoba membandingkannya dengan melihat suku yang dominan. Terkadang kita bisa membandingkan dengan melihat suku yang dominan saja. Suku yang dominan di pembilang apa? N kan? Kalau yang di penyebut, untuk N yang besar, N kuadrat dengan 4N dominan mana? N kuadrat. N kuadrat. Gitu. Jadi ini akan kita bandingkan dengan N, ini kita bandingkan dengan N kuadrat. Tapi kalau hanya seperti ini, yang terlihat lebih besar yang kanan kan? Nah, berarti karena kita ingin menghasilkan ini lebih besar dari deret uji kita ya, karena kita ingin menunjukkan dia divergen kan? Berarti kita cari deret yang lebih kecil dari dia. Kalau kita punya pecahan, bagaimana cara membuat pecahan itu lebih kecil? Kalau kita punya A dibagi B, kondisinya A dan B-nya positif. B-nya diperbesar. B-nya diperbesar atau A-nya diperkecil. A-nya diperkecil gitu kan. Berarti kalau kita memperkecil A, N plus 2-nya kita perkecil. Sudah sesuai ya dengan N. Ini sudah benar gitu ya. Kalau N kuadrat ditambah 4N ditambah 3, harusnya diapakan? Penyebutnya kita ingin diperbesar. Nah, untuk memperbesar, ya bandingkan saja dengan sekian kali N kuadrat. Apa yang bisa kita bandingkan? Misalnya, N dengan N kuadrat. Ini lebih besar mana? Kanan. Yang kanan. Lebih besar yang kanan, ya kan? Ini masih memenuhi enggak? 3 dengan 3N kuadrat, lebih besar 3N kuadrat. Iya. Ya. Ini berapa? Yang di sini sudah satu bagian semua. Kalau kita satukan, 8N kuadrat. 8N kuadrat. Jadi kita punya pembilangnya lebih besar dari N, penyebutnya lebih kecil dari 8N kuadrat. Jadi sekarang kita punya ini kan? Karena seperti ini. Sementara ini sama dengan apa? 1/8 dari 1/n kan? Jadi pada prinsipnya untuk bentuk seperti ini kita bisa membandingkan deret pembanding kita itu kita ambil betul-betul deret P gitu. Di sini kan deret P 1/n gitu. Jadi karena ini lebih kecil dari tadi gimana? Kita ingin lebih besar ya. Tandanya salah ya. Ini ya. Pembilangnya lebih besar dari ini, penyebutnya lebih kecil dari ini. Betul ya? Jadi deret ini suku ini akan selalu lebih besar dari ini. Oke, ya tinggal kita lihat deret ini gimana. Deret 1/8N. Divergen ya. Maka deret yang lebih besar juga divergen.
Ini cara lain tanpa memanipulasi bentuk ini. Jadi kita tidak melakukan kuadrat sempurna. Yang penting kita cari deret divergen yang lebih kecil dari dia gitu. Kalau ini ya membandingkannya memang lebih baik gitu ya. Maksudnya lebih akurat gitu, lebih dekat gitu. Tapi nggak harus dekat ya. Untuk menyimpulkan deretnya divergen ya, kita bisa pilih deret apapun yang divergen asalkan dia lebih kecil. Oke, sampai sini. Apakah dipahami? Kebayang nggak yang kita lakukan? Nah, ini jenis contoh soal yang sederhana ya, karena kita membuktikan deretnya konvergen atau membuktikan deretnya divergen. Soal yang lebih sulit, sifatnya itu ditanyakan gitu. Periksa apakah deret ini konvergen gitu. Jadi untuk mengetahui sifatnya itu kita perlu menebak dulu. Dan bisa jadi tebakan kita salah gitu. Deret yang diberikan kita anggap konvergen, kita cari pembanding yang konvergen, ya nggak pernah memenuhi gitu. Ternyata deretnya memang divergen gitu. Dan sebaliknya, deret yang kita duga divergen ternyata deret konvergen gitu. Oke, ada komentar sampai sini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke uji yang kedua, uji banding limit. Pada uji ini, kita masih menggunakan pembanding deret lain ya. Uji banding saja, tetap uji banding, tapi yang kita bandingkan nanti limitnya. Nah, teoremanya berbunyi sebagai berikut. Misalkan kita punya deret AN, nah kemudian BN ini deret pembanding kita. Barisan yang terkait deret pembanding kita. Kemudian kita hitung limit N menuju tak hingga dari AN dibagi BN. Nah, yang pertama, jika L-nya itu antara 0 dan tak hingga, artinya apa di sini? Kalau antara 0 dan tak hingga, berarti L-nya gimana? Positif. Ya, L-nya suatu bilangan positif. Jadi yang disebut di sini, ini punya limit dan limitnya adalah suatu bilangan positif. Nah, apa yang terjadi kalau L-nya suatu bilangan positif? Kesimpulan yang bisa kita peroleh adalah deret AN dan BN-nya itu akan konvergen atau divergen secara bersama. Gitu. Jadi kalau ini terjadi nilainya positif, maka kekonvergenan AN itu akan sama dengan kekonvergenan deret uji kita gitu. Jadi kalau kita menggunakan deret uji yang konvergen, berarti AN-nya ikut konvergen. Begitu juga kalau BN-nya divergen, AN-nya akan divergen juga. Nah, kemudian ada juga kondisi karena ini kita menghitung limit, bisa jadi limitnya 0. Nah, untuk yang limitnya 0, kita hanya bisa mengambil kesimpulan untuk yang BN konvergen saja. Nah, kira-kira kenapa? Kalau kita tulis limit N menuju tak hingga dari AN dibagi BN sama dengan 0 itu artinya apa? Secara intuitif untuk N yang besar, apa yang terjadi dengan AN dan BN? BN-nya lebih besar daripada AN ya, Pak? Ya, BN-nya jauh lebih besar dari AN gitu kan. Berarti kondisi ini itu secara intuitif berarti BN-nya lebih besar dari AN untuk N yang besar gitu kan. Karena semakin besar N, di sini semakin mendekat ke 0 gitu kan. Jadi kalau kita punya dua buah bilangan positif dibandingkan, yang mendekat ke 0 itu terjadi kalau penyebutnya besar gitu kan. Jadi yang terjadi kondisinya seperti ini. BN-nya lebih besar dari AN.
Kalau BN-nya lebih besar dari AN, ya kita kembali ke uji banding biasa tadi. Apa yang bisa kita simpulkan? Yaitu kalau BN-nya kecil kan. Kalau BN-nya kecil, AN-nya akan ikut kecil. Makanya di sini hanya bisa digunakan untuk menyimpulkan kalau BN-nya konvergen. Jadi kalau deret uji kita ini BN, kemudian ini limitnya 0, dan deret uji kita konvergen, kita akan dapat kesimpulan AN-nya konvergen. Sementara kalau deret uji BN kita itu divergen, apa yang terjadi? Seperti yang diuji banding biasa tadi, kita punya BN-nya lebih besar dari AN, BN-nya divergen, artinya BN-nya besar. Kalau BN-nya besar, kita nggak bisa mendapat kesimpulan tentang AN ya kan? Jadi seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kalau Anda dapat limitnya itu suatu bilangan positif, ini kondisinya bagus, mau konvergen atau divergen, kesimpulan dari AN-nya akan sama dengan sifat BN. Kalau yang nomor 2 terjadi, artinya BN-nya limitnya sama dengan 0. Nah, itu akan dapat menarik kesimpulan kitanya kalau kondisinya BN konvergen gitu. Jadi kalau kita dapat limitnya 0 tapi BN-nya divergen, berarti pembanding kita terlalu besar atau terlalu kecil? Misalkan limitnya 0 tapi BN-nya divergen. Kalau limitnya 0 tapi deret BN-nya divergen, berarti pembanding yang kita pilih kondisinya gimana? Terlalu besar atau terlalu kecil? Terlalu besar, Pak. besar. Nah, terlalu besar gitu. Kalau terlalu besar tapi dia divergen, makanya kita nggak bisa mendapatkan kesimpulan untuk AN-nya gitu. Begitupun sebaliknya, misalkan kita dapat limitnya tak hingga, kan limit bisa tak hingga juga ya. Ternyata tak hingga gitu. Kalau kondisinya seperti ini, siapa yang lebih besar? AN. AN-nya gitu. Jadi kalau Anda dapat kondisi seperti ini dan BN-nya konvergen, berarti pembanding kita terlalu kecil sehingga kita tidak dapat menyimpulkan tentang deret yang lebih besar itu gitu. Di sini pembandingnya terlalu kecil, berarti kita perlu mencari pembanding yang lebih besar. Oke, kita ambil contoh lagi. Oke, periksa kekonvergenan dari 7. Deret 7K dibagi akar K kuadrat ditambah 6K ditambah 1. Oke, kalau ini AN, Anda akan pilih BN-nya apa? Mungkin akar K kuadrat tambah 6K tambah 1, Pak. Akar K kuadrat. Gini. Oh, akarnya Tambah. saja. Ya. Gini. Oke. Deret BN-nya sendiri gimana? Oke, kita pakai AK ya di sini. Sorry. Jadi nggak konsisten ya. Kalau deret BK, konvergen atau divergen? Divergen. Divergen ya. Kita ambil limitnya. Apakah dia menuju ke satu nilai? K menuju tak hingga dari AK dibagi BK. Apa AK dibagi BK?
7K per K kuadrat plus 6K plus 7K per K kuadrat. Berapa ini limitnya? 0. 0. Ya. Kalau limitnya 0 gimana? Ini divergen. Nggak bisa disimpulkan. Nah, pembanding BK sama dengan ini tidak ada kesimpulan. Ya. Karena ini 0 dan deret pembanding kita divergen. Ada ide BK yang lain apa? Apakah Anda ada ide BK yang lain apa? Nah, sebenarnya uji banding dan uji banding limit ini kita bisa menggunakan pembanding yang sama sebenarnya. Tapi bedanya dengan uji banding, kita harus mengecek pertidaksamaannya. Di sini kita nggak perlu gitu. Jadi motivasinya adalah kita mencari deret yang serupa, maksudnya kira-kira nilainya sama, tapi kita ketahui kekonvergenan atau kedivergenannya. Gitu. Nah, bagaimana mencari yang setara seperti itu? Ya, salah satunya tadi dengan cara melihat yang apa namanya? Kita lihat yang dominan gitu. Dari pembilang dan penyebutnya. Yang dominan dari pembilangnya, ya ini memang 7K saja. Dari K kuadrat ditambah 6K ditambah 1. Untuk K yang besar, yang dominan mana saat K-nya membesar? K kuadrat ditambah 6K ditambah 1. K kuadrat. K kuadratnya gitu. Jadi kita bisa ambil apa namanya? Suku yang dominan saja di sini. Yang dominan di sini K, yang dominan di sini akar K kuadrat. Jadi kita bisa pilih K dibagi akar K kuadrat, kalau K-nya positif gimana? 7. 7 gitu ya. Ya, jadi BK-nya bisa 7. Atau ya karena kelipatan itu nggak penting nantinya, di sini kita ambil BK-nya, kita menghilangkan konstantanya, nggak masalah gitu, 1 gitu. Jadi kalau limit K menuju tak hingga dari AK dibagi BK, gimana? 7. 7K dibagi akar tadi ya. 6K ditambah 1. Nah, ini sama dengan 7. Nah, 7 kondisinya gimana? Bilangan positif kan? Di antara 0 dan tak hingga gitu. Ya sudah, karena dia di antara 0 dan tak hingga, maka kekonvergenan deret AK akan sama dengan kekonvergenan deret BK. Gitu. Karena deret 1 gimana? Konvergen atau divergen? Divergen. Divergen. Maka deret yang diberikan juga seperti itu. Ini uji banding. Jadi kalau kita dapat bilangan positif, ini yang paling bagus gitu kondisinya. Berarti kekonvergenannya akan sama. Gitu. Jadi kita mencari pembanding itu deret-deret yang sudah kita ketahui gitu ya. Bahkan nantinya uji banding dan uji banding limit itu kita cukup gunakan
uji deret P saja nantinya. Dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu nanti. Nah, sekarang yang kedua, kalau deretnya seperti ini, Anda akan gunakan pembanding apa? BK-nya. Seper K kuadrat. Seper K kuadrat ya. Yang di sini pangkat 1, di sini pangkat 3 ya. Jadi K dibagi K pangkat 3 gitu. Jadi untuk nomor 2, kita coba seper K kuadrat. Apa hasilnya kalau seper K kuadrat? Limit K menuju tak hingga dari AK dibagi BK sama dengan K plus 4 dibagi K pangkat 3 tambah 2K kuadrat dikurang 1. Ini dikalikan K kuadrat gitu kan. Berapa limitnya ini? 1 bukannya? Limitnya 1 gitu. 1 ini bilangan positif juga gitu. Jadi langsung bisa kita simpulkan karena deret seper K kuadrat, gimana deret seper K kuadrat? Konvergen. Deretnya konvergen. K1 sampai tak hingga, maka deret tersebut konvergen juga. Nah, sekarang yang ketiga, ln K dibagi K kuadrat. Nah, kita akan bandingkan ln K dibagi K kuadrat ini dengan apa? Ini adalah AK-nya. Ln K kan membesar juga kan? Untuk K yang besar. Seper K kuadrat. Seper K kuadrat. Kita coba bandingkan BK-nya seper K kuadrat. Apa yang kita dapat? Limit K menuju tak hingga dari AK dibagi BK sama dengan limit K menuju tak hingga dari apa? Ln K. Ln K. Gimana untuk K menuju tak hingga? Hingga. Tak hingga. Kalau limit AK dibagi BK sama dengan tak hingga artinya apa? Perbandingan antara AK dengan BK-nya gimana? K-nya lebih besar. AK-nya lebih besar. Padahal BK-nya ini deret yang deret BK gimana? Konvergen. Deret BK konvergen. Deret BK konvergen, limitnya tak hingga, berarti AK-nya lebih besar. Apakah bisa kita simpulkan di sini? Enggak. Nah, Tidak. kesimpulan ya. Tidak ada kesimpulan. Kenapa? Berarti pembanding yang kita pilih itu terlalu kecil dibandingkan dengan deret yang diberikan gitu. Maka kita gunakan pembanding lain. Kita cari pembanding yang lebih besar dari seper K kuadrat. Nah, Anda mau pilih apa? Ln K. Ln K? Enggak. Kalau ln K, deretnya gimana? Coba tanpa saya tulis. Kalau ln K, konvergen atau divergen deretnya? Divergen.
Divergen ya. Berarti ya, kemudian kita hitung AK dibandingkan dengan BK, limitnya gimana? 0, jadi tidak bisa disimpulkan. Nah, ini juga tidak bisa disimpulkan. Kalau ln K-nya kita bandingkan dengan K, gitu misalnya. Jadi kita bisa coba BK-nya K dibagi K kuadrat. Yaitu seper K. Limitnya gimana? Kalau BK-nya seper K gimana? Nol ya, Pak. Nol bukan. Ini jadi apa? AK dibagi BK-nya Ln K per K. non K per K. Kenapa 0? Orbital. Ya, di sini menggunakan L'Hopital ya. Ada kesimpulan nggak? BK-nya gimana di sini? Divergen. Deret BK-nya divergen. Divergen limitnya 0. Apa yang bisa kita simpulkan? Kalau limitnya 0 berarti kondisinya BK-nya lebih besar. BK-nya lebih besar gitu. Jadi pembanding kita yang di A tadi, kita gunakan pembanding yang konvergen, ternyata AK-nya lebih besar. Yang di BK ini kita mengambil BK yang divergen, kita mengambil pembanding yang divergen, tapi ternyata dia lebih besar. Ada kesimpulan nggak tentang AK? Kalau BK-nya divergen. Nah, ini juga tidak ada kesimpulan. Nah, jadi yang di A ini, ternyata seper K itu terlalu kecil untuk dibandingkan dengan AK. Yang di B, ternyata seper K kuadrat itu terlalu kecil kalau dibandingkan dengan AK. Yang kondisi di B, ternyata seper K itu terlalu besar untuk dibandingkan dengan ln K per K kuadrat. Nah, kira-kira sekarang langkah ketiga kita bisa pilih apa? Seper K kuadrat terlalu kecil, seper K terlalu besar. Dengan kondisi tersebut, Anda akan pilih BK-nya apa? Berarti deret yang lebih kecil dari seper K kuadrat, tapi lebih besar dari seper K. Gitu. Kita akan coba apakah masih terlalu kecil atau masih terlalu besar. Gitu. Oke, deret apa yang akan Anda pilih di sini? Untuk yang percobaan ketiga. Loh, ini masih tersambung ya? Masih, Pak. Ya. Oke, dari percobaan pertama, seper K kuadrat itu terlalu kecil. Dari percobaan kedua, seper K itu terlalu besar. Dari sini
bisa nggak kita mencari BK yang lain? Apakah kita misalnya mencoba dengan 1/k pangkat 3? Ini percobaan yang bagus nggak setelah kita mencoba A dan B? Kebayang nggak maksudnya? Enggak mungkin. Karena enggak di antara 1/k sama kuadrat. Ya, jadi ya kalau kita membayangkan secara sederhana tadi kan deret konvergen itu yang kecil gitu ya. Deret yang divergen itu berarti yang jumlahnya besar gitu. Berarti suku-sukunya besar. Kalau konvergen suku-sukunya kecil gitu. Di kondisi A kita mengambil pembandingnya 1/k kuadrat. 1/k kuadrat ini adalah deret yang kecil gitu ya. Deret yang konvergen. Ternyata limitnya tak hingga gitu. Artinya AK ini jauh lebih besar daripada BK. Berarti deret yang diberikan ternyata lebih besar, jauh lebih besar dari 1/k kuadrat. Artinya 1/k kuadrat itu terlalu kecil untuk dibandingkan dengan AK gitu. Sehingga tidak ada kesimpulan. Adapun kondisi yang B, kita ambil karena kekecilan tadi kan, kita ambil yang lebih besar gitu. 1/k dibandingkan dengan 1/k kuadrat kan lebih besar 1/k kan. 1/k ini deret yang divergen dalam kasus ini. Ternyata limitnya menghasilkan 0. Berarti AK jauh lebih kecil daripada 1/k. Berarti pembandingnya terlalu besar saat dibandingkan dari 1/k kuadrat ya 1/k ini terlalu besar gitu. Jadi AK-nya juga kita tidak dapat menarik kesimpulan di sini karena deret yang diberikan lebih besar dari deret yang diberikan lebih kecil dari deret yang divergen gitu. Nah, suku apa yang berada nilainya di antara 1/k dan 1/k kuadrat? Yang nilainya di antara 1/k dan 1/k kuadrat apa? Pangkat 2 terlalu kecil, pangkat 1 terlalu besar. Anda akan ambil pangkat berapa? 3/2 ya. Kita coba ambil tengahnya. Sekarang deret ini gimana? Konvergen atau divergen? Konvergen. Konvergen. Kenapa? Deret P. Deret P ya. P-nya lebih besar dari 1. Oke. Sekarang kita coba ngambil limitnya. Limit K menuju tak hingga dari AK dibagi BK gimana? Ini limit apa? Ln K dibagi K kuadrat dibagi dengan 1/k pangkat 3/2. Ln K kali akar. Ln K Kali akar. Kalau aja pangkat setengah. dikali atau dibagi? Dikali K pangkat setengah. Gini? Iya. Enggak ya? Dibagi ya. Dibagi ya di sini. Oh iya. Berapa limit ini? Anda coba hitung.
0 ya. Limitnya 0 ya. Ini juga bisa menggunakan aturan L'Hopital. Kondisinya seperti di B, tapi sekarang deret ujinya konvergen gitu. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Akan juga Jadi deret AK konvergen. Nah, apa yang bisa kita simpulkan di sini? Di sini kalau BK-nya kita pilih seper-K kuadrat, berarti kita membandingkan ln K dengan 1 sebenarnya kan. Ternyata ln K dengan 1 lebih besar siapa? Ln K dengan 1 1 K. lebih besar ln K. Yang di B ini yang kita lakukan adalah membandingkan ln K dengan K. Ternyata dominan mana ln K dengan K? K. Ya, dominan K-nya gitu. Nah, yang C ini sebenarnya kita lakukan apa? Membandingkan ln K dengan apa? Akar K. Akar K. Ternyata akar K dengan ln K dominan siapa? Akar K. Dominan akar K. Kalau ln K dibandingkan dengan K pangkat A gitu, hanya positif. Apakah benar selalu dominan K pangkat A? Kalau bilangan positif, kalau kita punya ln B dengan B lebih besar mana? B. Lebih besar, selalu lebih besar B kan? Jadi sebelum kita menyimpulkan ini sebenarnya kita bisa membandingkan yang ini dulu. Ln dari K pangkat A dengan K pangkat A lebih besar mana? K pangkat. K pangkat A gitu. Berarti karena ln K pangkat A itu A ln K, ini akan lebih kecil dari ini. Tapi ini kan kelipatan gitu kan. Karena ini kelipatan dari ln K, ini K pangkat A, berarti untuk K yang besar, ln K sendiri akan jauh lebih kecil dari ini gitu kan. Jadi seperti kita membandingkan ya ln K dengan ini gitu kan. Kalau kita bandingkan A ln B dengan B, untuk B yang besar gimana? A ln K dengan K gitu misalnya. Lebih gede K. Lebih gede K, berapapun besarnya A kan. Artinya ln K itu akan lebih kecil gitu. Ya tentu lebih kecil di sini untuk K yang besar gitu nantinya. Lebih kecil dari K pangkat berapapun asalkan positif. Makanya di sini ln K-nya berhasil dibandingkan dengan akar K gitu. Dia ln K dibandingkan dengan akar K, ln K-nya lebih kecil dari akar K untuk K yang besar, sehingga deret ini lebih besar dari deret yang diberikan. Deret ini konvergen, jadi AK-nya konvergen. Oke, jadi uji banding bisa gagal seperti ini gitu ya. Karena
kita tidak berhasil mendapatkan kesimpulan. Pembandingnya bisa terlalu besar atau terlalu kecil. Terlalu kecil sehingga limitnya tak hingga, terlalu besar sehingga limitnya 0. Kalau terlalu besar, kita hanya bisa berharap kalau deret pembanding yang diberikan itu konvergen. Jadi kalau divergen, tidak ada kesimpulan. Oke, jadi ini tentang uji banding limit. Yang terakhir adalah uji rasio. Uji rasio ini kita tidak menggunakan pembanding deret lain. Langsung saja kita ambil limit dari AN plus 1 dibagi AN. Jadi sebenarnya yang dilakukan di uji rasio ini, kita membandingkan dengan deret geometri sebenarnya. Kalau deret geometri itu AN plus 1 dibagi AN-nya kan R, konstan dia. Yang di sini, uji rasio ini seperti bilang bahwa apakah deretnya itu mirip dengan deret geometri, seperti itu. Artinya apa? Kalau AN plus 1 dibagi AN itu limitnya sama dengan R, artinya apa? Untuk N yang besar gimana? Ini berarti untuk N yang besar, AN plus 1 dibagi AN, nilainya kira-kira R. Berarti AN plus 1 gimana? Kira-kira adalah R dikali AN. Gitu. Nah, karena ini limit, berarti untuk N yang besar ini semakin akurat. Gitu. Kalau AN plus 1 sama dengan R dikali AN, ini kan deret geometri. Gitu. Kapan deret geometri itu konvergen? Mutlak. Ya, kurang Ya, dari 1. kalau mutlak R-nya kurang dari 1. Dalam hal ini karena pembahasan kita deret positif, berarti R-nya ini tidak akan negatif. Gitu. Makanya kekonvergenannya akan ditentukan saat R-nya kurang dari 1. Bilangan yang lebih kecil dari 1. Antara 0 dan 1. Jadi kalau diperoleh R-nya sama dengan 1, maka deretnya konvergen. Jika R-nya lebih dari 1, atau kita dapatkan limitnya menuju tak hingga, ya kalau menuju tak hingga, artinya AN plus 1 jauh lebih besar dari AN. Berarti deretnya asal kita bisa dapatkan deretnya itu sebenarnya deret yang naik kan. Kalau naik nggak mungkin divergen, nggak mungkin konvergen kan. Jadi untuk R lebih dari 1 atau limitnya tak hingga, deretnya akan divergen. Nah, ini sedikit berbeda dengan deret geometri. Deret geometri kalau R-nya 1 gimana? Divergen kan? Tapi R di sini itu kan limit ya. R di sini itu limit. Karena limit, untuk mendekat ke R itu bisa lebih besar, bisa lebih kecil gitu. Dia mendekati R itu bisa dari bilangan yang lebih kecil dari 1 atau bilangan yang lebih besar dari 1. Makanya di sini ada kondisi kalau R-nya sama dengan 1, kita tidak bisa menarik kesimpulan tentang konvergenannya deret AN. Jadi deret ini uji ini adalah uji yang paling sederhana karena kita tidak perlu menggunakan deret pembanding, cukup menghitung ini. Tapi kelemahannya adalah kalau kita dapat R-nya sama dengan 1. Kalau kita dapat limitnya sama dengan 1, kita tidak mendapatkan kesimpulan apa-apa. Oke, contohnya sebagai berikut. Ini deret K kuadrat plus 1 dibagi K. Berarti kalau kita gunakan uji rasio, limit K menuju tak hingga dari AK plus 1 dibagi AK. Apa AK plus 1 dibagi AK? K plus 1 kuadrat. K plus 1 kuadrat
plus 1 dibagi dengan K plus 1 faktorial. K plus 1 faktorial dibagi dengan K kuadrat plus 1 dibagi K faktorial. Oke. Kalau disederhanakan gimana? K plus 1 kuadrat. Oh, dijabarin. Jadi apa? K kuadrat plus 2K plus 2 Hmm, dibagi K kali K kuadrat plus 1. Ya. Ingat bahwa K plus 1 faktorial itu K plus 1 dikali K faktorial kan. K faktorial yang bisa dicoret. Sisanya seperti ini. K K dikali plus 1. K plus 1 kali K kuadrat plus 1. K plus 1 dikali K kuadrat plus 1. ini. Ya. Berapa limitnya? 0. Nah, limitnya 0 ya. 0 itu lebih kecil dari 1. Berarti kesimpulannya gimana? Konvergen. Ya. Oke, jadi seperti itu. Kita coba ini gunakan uji rasio gimana? Seperlon K pangkat 4. Kalau ini AN, AK, limit K menuju tak hingga dari AK plus 1 dibagi AK. AK plus 1 dibagi AK apa? Kalau AK-nya seperlon K pangkat 4. Ln K pangkat 4 ln K plus 1 pangkat. Ini limitnya berapa? Satu. Nggak tahu deh. Nah, karena ini sama-sama pangkat 4, kita bisa mendapatkan seperti ini. Berapa limitnya ini? 1 ya. 1 ya. Artinya di soal pertama ini uji rasio akan gagal kita. Nah, kira-kira uji rasio akan berhasil di yang mana saja? Di nomor 2, kira-kira gimana? Kalau kita gunakan uji rasio. AK plus 1 dibagi dengan AK.
K plus 1 ln K plus 1 K plus 1 2K plus 1 dikali sepernya. K 2K plus 1 Nah, kalau kita perhatikan ini dengan ini, limitnya berapa? 1. Limitnya 1. Terus kalau yang ini dengan ini, bentuknya tak hingga per tak hingga. Kalau kita gunakan aturan L'Hopital, 1 juga. Jadi ini limitnya 1 juga gitu. Jadi untuk 2 soal pertama ini uji rasio akan gagal. Nah, yang ketiga, kalau kita gunakan uji rasio gimana? 3 pangkat K plus 1 dibagi K plus 1 faktorial dikali dengan K faktorial 3 pangkat K. Jadi 3 per K plus 1. Jadi limit 3 per K plus 1 gimana? 0. 0. Konvergen. Deret yang ketiga konvergen. Bagaimana yang keempat? Berarti apa? K plus 1 pangkat K plus 1 dibagi Per dengan K plus 1 faktorial. K plus 1 faktorial dikali dengan K faktorial dibagi dengan K pangkat K. Apa yang bisa dicoret? K plus 1 faktorialnya. K plus 1 dengan K faktorial jadi apa? Sama yang pangkat 1 dari K plus 1-nya dikeluarin. Oke. Jadi sisanya K plus 1 pangkat K dibagi K pangkat K. berapa limitnya ini? Karena pangkatnya sama, kalau kita satukan, jadi apa? 1 ditambah 1 tambah 1. berapa limit ini? 1. Ini limitnya berapa? Bentuk apa ini? 1 pangkat tak hingga. 1 pangkat tak hingga ya. Ini bentuk tak tentu. Kita pernah menghitung ini kalau K-nya X ya. Ada yang masih ingat hasilnya apa? Hasilnya E ya.
Berarti deretnya gimana? Divergen. Divergen. Kenapa? E lebih dari 1. Karena E itu lebih dari 1. Oke. Jadi di sini kita akan mendapatkan nantinya bahwa uji rasio yang berhasil itu yang melibatkan bentuk seperti ini, eksponensial, faktorial, seperti ini. Nah, ini ada beberapa ringkasan ya. Jadi dari beberapa uji yang kita lihat tadi, untuk menguji apakah deret yang diberikan itu konvergen, dalam hal ini deret AN, kita bisa memperhatikan suku-sukunya. Kita bisa mencoba uji yang paling sederhana dulu, betul nggak limitnya ini menuju 0? Kalau ternyata tidak 0, kita bisa langsung menyimpulkan deretnya divergen, uji kedivergenan. Kalau kita dapatkan limitnya sama dengan 0, ya berarti uji kedivergenan gagal gitu. Jadi limit sama dengan 0 tidak menjamin deretnya konvergen kan. Jadi kita bisa gunakan cara yang lain gitu. Jadi kalau Anda sudah menduga, misalnya kita menuliskan di jawaban gitu ya, tidak harus Anda tulis di jawaban kalau limitnya sama dengan 0 gitu. Mungkin di kotretan gitu, kita ngotret dulu, oh limitnya 0, berarti kita nggak bisa pakai uji kedivergenan. Berarti di jawabannya jangan ditulis itu gitu. Mungkin kita butuh uji yang lain. Seperti halnya uji banding tadi, yang gagal 2 kali gitu ya. Kalau kita tulis sebagai jawaban, ya kita tulis yang terakhir saja gitu. Ini dapurnya saja gitu. Oh ternyata kita sudah gagal dengan 2 cara ini gitu. Oke. Dan uji rasio itu akan berlaku kalau bentuk-bentuknya seperti ini, faktorial atau fungsi eksponensial, kita bisa mencoba untuk menggunakan uji rasio. Selain itu, kalau bentuknya X pangkat sesuatu ya, bentuk pangkat, fungsi pangkat, atau ln atau apapun, kita gunakan uji rasio, kita akan dapatkan rasionya 1. Kita nggak akan dapat kesimpulan. Ya, strategi ketiga, ya kalau dia mengandung fungsi rasional atau fungsi aljabar yang terkait akar, pangkat sesuatu, kita bisa lakukan uji banding limit dengan deret P. Deret P yang diambil ini adalah deret P yang dominan tadi gitu. Yang dominan itu pangkat berapa gitu. Seperti yang tadi dibandingkan dengan deret P, ini derajatnya 1, ini 1. Bahkan ini kita tidak perlu menggunakan uji banding sebenarnya. Uji divergen sudah cukup ya. Karena ini limitnya 7, limitnya tidak 0, deret ini divergen. Gitu. Nah, untuk yang kedua, ini limitnya K dibandingkan K pangkat 3, ini limitnya 0. Maka kita tidak bisa menyimpulkan dengan uji divergen. Tapi ini dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan suku yang dominan, K dibagi K pangkat 3, kita bandingkan dengan 1/K kuadrat. Nah, saat mengandung ln K, nah ini kita perlu pengetahuan yang lain tadi. Ternyata ln K itu lebih kecil dari K pangkat berapapun gitu. Jadi kalau kita ingin simpulkan ini konvergen ya, kita bandingkan dengan yang konvergen tapi sedikit lebih besar gitu. Strategi ketiga di sini ya, kita gunakan deret P saja sebagai deret uji. Kalau ujinya tidak berhasil, baru kita gunakan cara yang lebih susah gitu. Ada uji banding biasa, kita perlu membandingkan beberapa sukunya gitu. Uji integral atau uji jumlah terbatas. Misalnya kita punya deret, ini tidak akan
cukup susah untuk mencari pembandingnya gitu misalnya. Kalau kita gunakan uji banding limit, ini mungkin akan susah gitu. Tapi ini bisa kita gunakan uji banding biasa. Sin kuadrat N dibagi N, kita akan bandingkan dengan apa? Nah, kalau kita gunakan uji banding limit, dengan deret T, akan ada limit dari sin sesuatu kan. Kita bisa gunakan uji banding biasa gitu. Misalnya sin kuadrat itu selalu lebih kecil dari berapa? Sin n kuadrat. 1. Nah, dia lebih kecil dari 1, berarti sin kuadrat n dibagi n, ini lebih kecil dari n. Bisa nggak kita menggunakan uji banding dengan cara ini? Ternyata nggak bisa di sini. Karena n divergen kan. Nah, mungkin kita perlu cara lain gitu. Nah, cara lainnya seperti apa? Ya, mungkin bukan cara yang umum gitu. Ternyata di sini nggak berhasil gitu. Kira-kira ini konvergen atau tidak? Ya, saya juga belum tahu gitu. Ini yang jelas ini tidak bisa kita gunakan uji banding limit. Susah gitu ya. Uji banding biasa, kemudian uji jumlah terbatas, tapi menentukan jumlahnya terbatas juga tidak mudah. Salah satu caranya, kalau deretnya bisa dilihat sebagai deret teleskopik gitu kan, tapi mengubah bentuknya supaya menjadi teleskopik juga bukan hal yang mudah gitu. Bisa juga uji integral yang kita bahas di topik ketiga kemarin. Tapi uji integral harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk fungsinya. Dia harus kontinu, positif, dan bersifat tidak naik. Gitu. Ya, yang terakhir ya, bisa jadi uji-uji di atas tidak bisa dilakukan, ya mungkin membutuhkan manipulasi atau trik khusus gitu untuk memanipulasi bentuk sukunya. Misalnya ternyata bisa dilihat sebagai deret yang teleskopik dan lain-lain gitu. Oke, jadi seperti itu kurang lebih strategi untuk menentukan kekonvergenan deret. Ya, tentunya dengan banyak mencoba soal Anda akan bisa mendapatkan pengalaman itu gitu. Kalau dapat deret ini, nah uji apa yang akan digunakan. Ya, mungkin itu untuk topik tentang uji deret positif ini. Sampai sini apakah ada pertanyaan atau komentar? Silakan. Oh, permisi Pak, izin bertanya Pak. Kalau Ya. misalnya tadi sebelumnya ada yang deret 1/8N itu kan divergen ya. Alasannya harmonik atau perkalian 1/8 dengan deret harmonik kayak gitu? Ya, bisa. Perkalian 1/8 dengan deret P yang divergen. Baik Pak, terima kasih. Ya, kelipatan dari deret harmonik kita. Oke, jadi setelah ini kita akan menghilangkan batasan deret positif itu. Jadi suku-sukunya bisa negatif di sini. Nah, kita akan mengenal 3 hal di topik kelima ini. Yang pertama deret berganti tanda, kemudian konvergensi mutlak dan konvergensi bersyarat untuk suatu deret. Oke, deret berganti tanda ini dimotivasi dari bentuk deret harmonik ya. Kita telah menunjukkan bahwa deret 1/n ini deret divergen ya, deret harmonik.
Nah, bagaimana jika kita menyusun deret yang suku-sukunya seper n, tapi tandanya selang-seling seperti ini. Jadi setiap suku genap di sini diambil negatifnya. Apakah ini akan tetap divergen atau menjadi konvergen? Pertanyaannya seperti itu. Anda bisa menebak apakah deret ini konvergen atau divergen? Kira-kira deret ini konvergen atau divergen? Nah, kita bisa periksa SN, barisan jumlah parsial. S1-nya apa di sini? Satu. S2-nya berarti 1 dikurang setengah ya. S1 dikurang setengah. Kalau S3, S2 yang diapakan? Ditambah sepertiga. S4 adalah S3 yang dikurangi seperempat. Dan seterusnya. S5, S4 ditambah seperlima. Nah, sekarang kita mencoba menggambarkan barisan itu dengan ilustrasi yang kedua. Ilustrasi yang kedua untuk barisan SN. S1 nilainya berapa? 1. Berarti S1 ada di sini. S2 nilainya gimana? S2. Setengah. Ya. Dari S1 dikurangi setengah. Berarti S2 nilainya di sini. Dia mundur sejauh setengah. S3 dari S2 gimana? Nambah sepertiga. Nambah sepertiga. Apakah melampaui 1? Enggak, karena ini setengah. Jadi S3 di sini. S4 dibandingkan dengan S3 mundur seperempat. Apakah dia melampaui S2 mundurnya? Karena jarak S2 ke S3 tadi sepertiga kan? S4 seperti ini. S5 maju lagi nggak akan melampaui S3. S6 mundur lagi tapi tidak melampaui S4. Nah, Anda bisa melihat pola di sini. Pola dari S ganjil dan S genap. S genap kondisinya gimana? S2, S4, S6 posisinya gimana? Lebih kiri dibanding yang ganjil. Ya. S yang genap naik atau turun? Turun. Turun. S genap semakin besar sukunya, S genap naik ya. S ganjil turun. S1-nya 1, S3-nya lebih kecil dari S1, S5-nya lebih kecil lagi, dan seterusnya. Jadi barisan SN ini untuk deret ganti tanda ini, ternyata kita peroleh barisannya itu kalau kita pecah barisan genap dan barisan ganjilnya monoton turun, barisan genapnya monoton naik. Barisan ganjilnya konvergen enggak?
Anda perhatikan S1, S3, S5, S7, dan seterusnya. Anda perhatikan juga S2, S4, S6, S8, dan seterusnya. S ganjil, turun terus, terbatas nggak? Ya, dibatasi oleh S genap. Dibatasi oleh S2 setidaknya kan? S ganjil dibatasi oleh S2 dan dia turun. Berarti ini konvergen. Sementara S ganjil, S genap, dia naik, apakah dia terbatas di atas? Apakah S2, S4, S6 ini terbatas di atas? Ini naik terus tapi tidak pernah melampaui S1 kan? Dia juga terbatas di atas. Ini juga konvergen. Jadi barisan ini saat dibagi dua, ternyata barisan ganjilnya konvergen, barisan genapnya konvergen. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir, apakah konvergennya ke titik yang sama? Jawabannya iya. Karena suku-suku dari barisan ini semakin besar N dia menuju 0 gitu. Jadi deret ini adalah deret yang konvergen ya. Deret seper N itu deret divergen, tapi deret ganti tanda deret ganti tandanya konvergen. Nah, kita masuk di uji baru, uji deret ganti tanda. Misalkan kita punya kondisi seperti ini, AK lebih besar dari AK plus 1 dan positif. Kalau AK lebih besar dari AK plus 1, berarti barisannya gimana? Menurun. Menurun ya. Jadi ini barisan yang turun ya. Turun, terus ini menuju 0. Jadi uji deret ganti tanda ini berbunyi bahwa kalau kita punya barisan positif yang turun dan menuju 0, maka deret ganti tandanya, deret yang dihasilkan dari barisan tersebut dengan tanda selang-seling akan konvergen. Tidak hanya konvergen, kesalahan yang dihasilkan apabila dihampiri oleh jumlah parsial ke N itu bisa kita hitung juga. Kesalahan yang dihasilkan dengan dihampiri oleh jumlah parsial ke N, kita kemarin punya notasi untuk ini, yaitu EN. Pas kita membahas uji integral, EN-nya itu dibatasi oleh integral dari N sampai tak hingga. Nah, kalau deret ganti tanda, EN-nya dibatasi oleh suku ke N plus 1. Nah, seperti ini. Jadi ini kondisinya, dua hal ini adalah syarat kekonvergenan dari uji deret ganti tanda. Sukunya menuju 0 dan limitnya 0. Sukunya positif, turun, dan menuju 0. Nah, contohnya, buktikan bahwa ini konvergen, ya, apakah ini deretnya, apakah seper K faktorial itu turun? Ya, apakah dia menuju 0? Ya. Jadi konvergennya bisa kita cek bahwa seper K plus 1 dibandingkan dengan seper K plus 1 faktorial, ini mengecil. Kemudian limit K menuju tak hingga dari seper K plus 1 faktorial, ini menuju 0 gitu. Jadi dua hal ini menunjukkan bahwa dia konvergen. Tentukan batas kesalahannya. Jika jumlah deretnya kita hampiri dengan jumlah parsial keempat, berarti E4 itu adalah S dikurang S4.
nilainya kurang dari A5. Apa A5? Berarti 1/5 faktorial. Berarti 1/120. Berarti kalau deret ini kita hitung hanya 4 suku saja, maka kesalahan yang dihasilkan kalau kita hanya menghitung jumlah parsial keempat tidak lebih dari 120. Oke, itu saja. Ya, selanjutnya kita akan bahas kekonvergenan mutlak ini seperti apa, yaitu untuk deret sembarang kita lihat deret yang suku-sukunya kita ambil mutlaknya. Nah, untuk apa seperti ini? Motivasinya adalah karena kita sudah belajar deret positif tadi gitu. Jadi kalau kita punya deret sembarang, suku-sukunya kita ambil mutlaknya, ya kita dapatkan deret positif. Nah, deret positif, kita sudah punya banyak uji yang bisa kita lakukan untuk mengecek kekonvergenannya. Jadi motivasinya dari sana. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya masih bingung sama yang itu, Pak. Batas kesalahan tadi, Pak. Batas kesalahan. Oke. Batas kesalahan itu apa yang Anda bingungkan? Iya, kenapa mutlak EN kurang dari AN plus 1, Pak? Oh, kenapanya ya? Tapi arti dari kalimat ini, apakah paham Anda? Jadi kondisinya Belum terlalu paham, Pak. oh, oke. Jadi kan kondisinya saat kita gambarkan tadi kan awalnya sukunya positif, dikurangi, ditambah, dikurangi, ditambah, dikurangi. Nah, kan tadi disebutkan ya kita bisa perhatikan dari ilustrasinya suku yang genap itu turun, suku yang ganjil itu naik, dan dia konvergen kan. Nah, misalkan ini kekonvergenannya. Berarti kalau ini S1, ini nilai dari kesalahan itu. Kalau ini S2, kesalahan yang dihasilkan, jumlah sebenarnya dari deret itu adalah L. Berarti kesalahannya apa? L dikurang S2 kan? Ini yang disebut E2 itu. Kalau kita hitung sampai 3, berarti S3 kan naik lagi. Kesalahannya segini. Di sini E3 gitu. Kalau kita gambarkan yang ke sana gitu, 1, 2, 3 gitu. Kan posisinya naik, turun, naik, turun. Tapi naik turunnya itu semakin lama semakin kecil gitu. Katakanlah ini limitnya, berarti ini jumlah deret tersebut kan. Nah, E1 itu ini E2, ini E3, E4. Tentu semakin banyak suku yang kita hitung, semakin akurat kan, errornya akan semakin kecil kan. Nah, di sini dikatakan errornya itu tidak akan lebih dari AN plus 1 gitu. Seperti apa melihatnya? Error yang pertama ini tidak akan lebih dari jarak dari ini ke titik ini kan. Ini ke sini kan A2 nilainya. Error 2, error yang dihasilkan kalau kita hanya menjumlahkan 2 suku berarti segini. Ini pasti tidak akan lebih besar dari jarak E2 ke E3, jarak S2 ke S3, yaitu A3 gitu. Dan seterusnya. Ya, mungkin kita bisa bahas nanti. Ya, setidaknya Anda bisa coba bayangkan kondisinya
Kalau ganti tanda dan suku-sukunya selalu turun kan, seperti tadi, maju, mundur gitu kan. Semakin kecil langkah besar langkah maju mundurnya. Nah, berarti akan ada satu titik yang menjadi nilai jumlah deret tersebut. Gitu. Nah, itu dibandingkan dengan si barisan tadi gitu. Berarti barisannya kan barisan jumlah parsial gitu. Kesalahannya itu seperti di sini jarak S2 ke limitnya dibandingkan dengan S2 ke S1 gimana? Dibandingkan dengan S2 ke S3. Masih lebih dekat S2 ke limitnya kan? Iya, Pak. Katakanlah di sini. Limitnya kan nanti ke sini. Kalau Anda lihat S2 ke limit dibandingkan dengan S2 ke S3, lebih besar mana? S2 ke limit, Pak. S2 ke limit. S3 ke limit dengan S3 ke S4? S3 ke limit, Pak. S3 ke limit. Padahal S3 ke S4 itu jaraknya A4 kan tadi. Oh, iya, Pak. Ya, lebih kebayang sekarang di sini? Iya, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Makanya kita bisa batasi. Kita bisa dapatkan ini. Tidak hanya kita dapat simpulkan konvergen, kita bisa menaksir kesalahannya juga. Gitu. Oke, ya waktunya jadi molor ya, maaf. Kita akan ketemu lagi hari Kamis ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, Pak. Terima kasih, 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 Pak. Izin bertanya, Pak. Untuk yang Ya. slide-nya gimana, Pak? Yang slide mentahnya udah di-upload belum? Belum, nanti saya siapkan dulu ya. Oke, kira-kira di-upload di mana, Pak? Di Teams? Mungkin saya kasih link Google Drive aja. Oke, Saya baik. upload di Google Drive. Biar lebih mudah ya. Mhm. Baik, terima kasih, Pak. Ya.